Selamat malam kepada Pak Teddy Chandra selaku dosen dari Statistik Bisnis. Pada malam ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas UAS tersebut. Nah, pertama-tama saya ingin mengganti namanya ini menjadi yang pertama itu CR, lalu yang kedua R, dan yang ketiga itu ROA. Lalu selanjutnya untuk jumlah desimal ini opsional. Nah, cuman di sini saya akan mengganti menjadi 4. Lalu kita pilih menu analyze. Nah, di analyze ini kita pilih regression, lalu linear. Nah, kita masukkan untuk CR ke independen, AR juga ke independen, dan ROA ke dependen. Nah, lalu setelah itu, kalau klik tombol yang kita lanjut ke statistik, kita checklist untuk model fit, lalu ke deskriptif, part and partial, collinearity, lalu Durbin-Watson dan case wise. Lalu kita pilih all case dan continue. Nah, lalu setelah itu kita klik tombol plots. Itu yang Z-prep itu kita masukkan ke X, Z receipt itu kita masukkan ke Y. Nah, lalu kita klik untuk normal probability plots, lalu continue. Nah, selanjutnya kita klik tombol save. Di tombol save ini kita klik untuk unstandardized. Lalu setelah itu di kotak yang judulnya residual, baru kita klik continue. Nah, nanti bakal muncul hasil outputnya. Baru klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut lagi pilih ke transform. Untuk transform kita pilih ke compute variable. Setelah compute variable, kita isi menu target variabelnya itu dengan ln rs y. Lalu di tabel function groupnya itu kita pilih arithmetic ln, kita klik 2 kali. Terus unstandardized, klik 2 kali. Kita kasih bintang 2. Setelah itu eh, setelah itu kita klik lagi, oke kan? Nah, lalu kita lanjut lagi untuk yang hal yang sama, compute variable. Setelah itu kita hapus untuk target variable, kita ganti menjadi A, B, S, R, S, Y. Nah, lalu yang ini kita hapus, kita ganti menjadi arithmetic. Baru kita klik ABS 2 kali, terus unstandardized, baru dikali 2. Baru kita klik oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke analyze. Nih, di analyze ini kita pilih norm parametric test. Itu kita pilih legacy dialog. Baru kita pilih one
sampel K kurang S. Baru untuk yang ini kita masukkan untuk Yesterdays. Pencet G. Lalu selanjutnya kita tes caranya ke. Nah, lalu kita pilih lagi analyze. Caranya sama, cuman di sini kita pilih runs. Nah, untuk runs kita masukkan juga unstandardized. Pencet OK. Lalu um, untuk uji Glaser stepnya sama. Kita pencet regression. Lalu kita pencet linear. Nah, lalu kita pilih untuk yang ROA. ROA yang itu kita keluarkan, kita masukkan untuk nah, selanjutnya setelah kita keluarkan untuk yang ROA, kita masukkan untuk LN ratio-nya itu ke department, lalu ke plot, kita keluarkan, continue, lalu save, kita matikan centang unstandardized, baru continue. Nah, setelah itu kita pencet OK, kita masuk ke analyze lagi, regression, linear. Ya, kalau yang tadi yang LN, kita lanjut, kita keluarkan kembali, kita masukkan ABS ratio-nya, lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PPT. Em, saya akan menjelaskan tentang em, nah, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk penjelasan mengenai hasil uji regression linear berganti. Nah, uji normalitas data data kalau titiknya tidak eh, masih berkisar di dekat garis, maka dapat dikatakan normal. Tapi kalau putarannya semakin jauh, berarti dia tidak normal datanya. Nah, lalu bisa juga dari angka tabel dengan ketentuan angkanya itu sig lebih besar dari 0,05 dikatakan itu normal. Dalam data ini itu terdapat dari 0,772 lebih besar dari 0,05. Jadi datanya ini tergolongnya normal. Nah, lalu uji autokorelerasi bisa dilakukan dengan dua cara. Untuk cara pertama itu, cara carinya angka DU-nya itu 1,5367. Ditentukan dari jumlah data 20 dan jumlah variabelnya itu dikali 2. Nah, baru dicari tabelnya. Nah, jadi kita ambil data nomor 20. Nah, untuk yang sesuai jumlah datanya dan dibagi K2 karena variabelnya itu dikali kalinya 2. Ambil angka DU-nya itu jadinya yang DU ini 0,5367. Nah, lalu cari angka D-nya itu diambil dari angka Durbin-Watson-nya.
Nah, angka yang di label kuning sebelah kanan itu 1,464, baru tinggal dimasukkan rumusnya itu DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, untuk nilai DU yang tadi itu 1,537 lebih kecil dari nilai D, lalu eh, lebih kecil dari 4 dikurang dengan nilai DU-nya tadi 1,537. Ini kalau belum kita sesuaikan. Nah, setelah kita sesuaikan akan menjadi 1,537 lebih besar dari 1,464 lebih kecil dari 4 dikurang 1,537. Nah, jadi jika hasil akhirnya itu akan sesuai sama format. Jadi terhadap autokolerasinya itu bagus. Nah, cara yang kedua itu run text. Syaratnya itu uji autokolerasi signya itu lebih besar dari 0,05, sedangkan angka uji autokolerasi signya itu sama dengan 0,108. Sehingga 0,108 ini lebih besar dari 0,05, jadi tidak termasuk autokolerasi. Nah, uji multikolerasi ada dua cara juga. Cara yang pertama itu matriks kolerasi. Syaratnya itu kolerasi antara DAR dan CAR dibagi dengan LL. LL itu nggak boleh lebih dari 0,9. Sedangkan ini nilai kolerasinya kan 0,352. Nah, 0,352 ini lebih kecil dari 0,9 sehingga tidak ada multikoliniaritas kalau nilainya ini lebih besar dari 0,9 kalau ada multikoloritas. Nah, cara yang kedua itu uji VIF, angka VIF lebih kecil dari 10, sedangkan nilai VIF-nya itu 1,142. Jadi kalau 1,142 lebih kecil dari 10, dapat dikatakan tidak ada multikoliniaritas. Nah, untuk uji heteroskedasisitas itu titik harus menyebar dan tidak membentuk pola karena hal ini lebih bersifat subjektif. Maka dilakukanlah uji PAT dan uji Glasser. Nah, untuk uji Glassernya sendiri syaratnya itu sama, yaitu angka signifikannya itu kan lebih besar dari 0,05. CR-nya itu 0,723. Diambil dari sini lebih besar dari 0,05. Untuk DAR-nya itu 0,597 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan tidak ada heteroskedasititasnya. Untuk uji model yang kedua itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu syaratnya itu jika angka signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, Ba- maka dapat dikatakan signifikan, arti data signifikan adalah variabel CR dan DAR secara bersama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel ROA-nya. Sehingga bisa dikatakan model regresinya bagus. Nah, uji yang kedua, yang cara kedua itu uji autokolerasi DU lebih kecil dihitung dengan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, dibagi 1,537 lebih besar 1,464 lebih kecil 4 dikurang 1,537. Nah, terdapat autokolerasi dilihat dari R square atau adjuster R square. Cara nentuin itu, cara nentuin pakainya itu kalau variabel X-nya 2 pakai R square, kalau variabel X-nya lebih dari 2, pakai yang adjuster R square. Jadi karena variabel X-nya kita cuma 2, cuma 2, kita pakai yang R square, yaitu 0,886. Nah, untuk lanjutannya itu R pangkat 2 sama dengan 0,886 atau kalau dipersenkan itu 88,6%. Artinya variabel CR dan DAR mempunyai pengaruh terhadap variabel ROA sebesar 0,886 atau 88,6%. Sehingga 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain atau perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel ROA
harus dijelaskan oleh variabel CR dan DAR secara bersamaan sebesar 0,886 atau persennya itu 88,6%. Sedangkan sisanya itu 11,4% harus dijelaskan oleh variabel lain secara CR dan DAR sehingga dikatakan model regresinya itu bagus. Nah, sekian dari penjelasan tugas UAS saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Selamat malam.